Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Rahmawati, NIM T2017-829. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah kebijakan pemerintah untuk UMKM. Nah, tujuan dari makalah ini untuk diketahui yaitu mengetahui peraturan yang terkait dengan UMKM dan pemodalan. Nah, peraturan yang terkait dengan UMKM. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Selain menggunakan undang-undang tersebut, juga ada undang-undang pasal lain yang menjelaskan mengenai usaha mikro atau UMKM. Nah, UMKM sendiri adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal, di mana omset rata-rata per tahun atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan 3 alat ukur ini berbeda menurut negara, karena memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara. Nah, teori hukum pembangunan juga berorientasi pada upaya memelihara harmonisasi antara kebutuhan hukum dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, politik hukum pemerintah menyangkut dengan UMKM sebelum reformasi telah tertuang dalam GBHN 1993 yang dengan tegas menyatakan bahwa UMKM perlu diberi kemudahan baik dalam aspek permodalan, perizinan, pemasaran, dan meningkatkan kemitraan usaha. Untuk tujuan tersebut, pemerintah bersama DPR RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Namun, keberadaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 belum banyak membawa perubahan terhadap perlindungan dan pemberdayaan UMKM, terutama dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Sehingga akhirnya undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yang mulai berlaku sejak tanggal 4 Juli 2008. Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dinyatakan bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah juga menyatakan bahwa masyarakat sesuai dengan amanat ketetapan MPR tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha kecil, mikro, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat, mempunyai kedudukan peran dan potensi yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin berkembang dan berkeadilan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juga menyatakan bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam
alinea yang sebelumnya bahwa perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan pelindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat. Sementara sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini diberlakukan, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang usaha kecil yang dalam konsiderannya juga menekankan tentang filosofi pentingnya pemberdayaan ekonomi kecil sebagai bagian integral pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan berusaha dalam rangka terciptanya masyarakat adil dan makmur. Undang-Undang UMKM telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagaimana tercantum dalam pasal 3 yang berbunyi usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah menetapkan beberapa langkah dan strategis yang dirumuskan dalam Pasal 8 yang berbunyi yang pertama, memperluas sumber pendapatan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil, menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Yang kedua, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang keempat, membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk lainnya yang disediakan oleh perbankan atau lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah. Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menegaskan dan menyebutkan bahwa pengembangan koperasi usaha mikro menjadi urusan wajib pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kota kabupaten. Peraturan yang terkait dengan pemodalan. Modal merupakan kunci dari berlangsungnya usaha, karena tanpa modal tidak mungkin UMKM dapat menjalankan usaha yang diinginkannya. UMKM pemodalan. Menurut Ina Primiana, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan. Yang pertama, kesulitan akses. Yang kedua, ketidaktahuan UMKM terhadap cara memperoleh dana atau modal. Yang ketiga, tidak tersedianya modal. Terbatasnya akses pasar dan akses modal sebagaimana telah disebutkan juga dialami oleh UMKM di bidang usaha pariwisata. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan juga mengatur tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melindungi UMKM dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan membuat kebijakan pencadangan usaha dan memfasilitasi kemitraan UMKM dengan usaha skala besar. Ketegasan tentang pemberdayaan UMKM juga dapat dilihat
pada penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, di mana pembangunan kepariwisataan juga berorientasi pada upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata pada Undang-Undang Pariwisata yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Masalah yang berkaitan dengan modal yang dibutuhkan UMKM dapat ditemui pengaturannya dalam ketentuan pasal 61 Undang-Undang Kepariwisataan. Pasal 61 hanya diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil saja dan tidak untuk usaha menengah. Ketentuan pasal 21 ayat 1 khusus ditujukan untuk usaha mikro dan kecil yang memuat ketentuan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan untuk kelompok usaha tersebut. Ketentuan pasal ini jelas dan tegas menyatakan penyediaan pembiayaan itu sebagai kewajiban dari pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, apa yang diatur dalam pasal 21 ayat 4, di samping pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha juga dapat memberikan hibah, pengusahaan bantuan luar negeri, serta mengusahakan sumber pembiayaan lain bagi usaha mikro dan kecil. Selain itu, pada pasal 23 ayat 1, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank, memperluas jangkauan lembaga menjamin kredit, serta memberi kemudahan persyaratan dalam memperoleh pembiayaan. Secara khusus, ketentuan pasal 24 mengatur pemberdayaan terhadap usaha menengah. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan meningkatkan pembiayaan modal kerja, akses pembiayaan melalui pasar modal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak mengatur secara jelas dan eksplisit peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan modal pada UMKM. Seharusnya, masalah akses pendanaan atau modal merupakan bagian dari pengembangan usaha, perlu diatur secara jelas dan operasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 belum menjawab secara real bagaimana UMKM mendapatkan akses modal atau pembiayaan dengan mudah dengan mempertimbangkan karakteristik dari UMKM itu sendiri. Selain itu, khusus dalam konteks penjaminan kredit bagi usaha mikro dan kecil diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf B Undang-Undang UMKM dan untuk usaha menengah diatur dalam pasal 24 huruf B Undang-Undang UMKM. Kedua ketentuan pasal tersebut memberikan peluang terbentuknya lembaga penjaminan kredit dengan pemerintah daerah bertindak sebagai penjamin kredit. Dengan adanya penjaminan kredit ini, maka terbuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan akses modal melalui fasilitas kredit dan perbankan. Salah satu permasalahan masih adanya keraguan pemerintah daerah untuk bertindak sebagai penjamin karena adanya ketentuan yang bertentangan atau yang memiliki konflik dan tidak harmonis tersebut, yaitu antara ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf B dan pasal 24 huruf B Undang-Undang UMKM di satu pihak dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 di pihak lain. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, kesimpulan pertama, perlindungan hukum terhadap usaha kecil masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Undang-Undang UMKM Nomor 10 Tahun 2004 belum cukup efektif dalam upaya mewujudkan kesempatan berusaha bagi usaha kecil. Tindakan afirmatif atas dasar prinsip keadilan distributif
sepenuhnya diterapkan pemerintah baik dalam produk hukum maupun kebijakan operasional, perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil. Kedua peraturan permodalan juga masih belum jelas secara terperinci untuk diterapkan oleh masyarakat. Nah, demikianlah pemaparan mengenai makalah kebijakan pemerintah untuk UMKM. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.